Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan Joki Grammar. Jadi materi selanjutnya yang akan kita bahas untuk hari ini itu adalah materi tentang simple past tense. Oke, langsung saja ya. Simple past tense itu yang teman-teman wajib pahami adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan masa lampau. Kemudian ciri-ciri utama dari simple past tense itu adalah selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan rumus yang kita buat untuk teman-teman. Jadi di sini ada 3 rumus yang akan kita paparkan, yang akan kita pelajari. Rumus dalam bentuk kalimat positif, rumus dalam bentuk kalimat negatif, dan rumus dalam bentuk kalimat tanya. Ya, kalimat tanya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, rumus untuk kalimat positif itu dia bentuknya seperti ini ya. Bentuknya dia seperti ini. Oke, teman-teman. Rumus untuk kalimat positif itu adalah selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Subjek plus kata kerja bentuk kedua. Contoh misalnya kayak gini kalimatnya. Ronnie went to school yesterday. Nah, kita jabarkan, Ronnie ini adalah subjek, kemudian when ini adalah kata kerja bentuk kedua, kemudian diikuti oleh keterangan tempat dan keterangan waktu. Contoh kalimat kedua, they studied at home. Kita jabarkan, they ini adalah subjeknya, kemudian studied ini adalah kata kerja bentuk kedua. Mereka belajar di rumah. Ketika kalimat positif kita ingin ubah menjadi kalimat negatif, ciri-ciri dari kalimat negatif itu selalu menggunakan kata not. Nah, dalam bentuk kalimat simple past itu dia menggunakan bawaan seperti ini. Did not plus kata kerja pertama. Did not ini itu bisa disingkat ya. Did not ini bisa disingkat menjadi kata didn't. Kemudian plus kata kerja pertama. Selanjutnya kata kerja pertama ini, ingat, dia harus berbentuk kata kerja pertama murni. Contoh misalnya pergi, kata go. Betulnya harus seperti ini, kata go. Tidak boleh ditambah-tambah. Misalnya ada opsi yang menggunakan kata goes. Ini salah, tidak boleh menggunakan es atau menggunakan going. Juga tidak boleh. Atau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Juga tidak boleh ya. Kemudian misalnya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi rumusnya itu memang murni kayak begini. Did not plus kata kerja pertama. Oke. Nah, contoh misalnya kayak gini. Kalimat positif yang ada di atas itu kita ubah menjadi kalimat negatif. Contoh, Ronnie went to school berubah menjadi Ronnie did not go to school. Nah, ini adalah subjeknya, did not itu kalimat negatifnya, kemudian go itu kata kerja pertama. Nah, kata when berubah menjadi kata go. Oke? Kemudian contoh kalimat kedua, they studied at home berubah menjadi they did not study at home. Perbedaannya adalah di kalimat negatif itu menggunakan kata did not, kemudian studied kata kerja bentuk kedua berubah menjadi kata kerja pertama. Oke, itu untuk kalimat negatif dan kalimat positifnya. Terus selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita mau ganti menjadi kalimat atau kita mau ubah menjadi kalimat tanya ya? Kita mau ubah menjadi kalimat tanya. Nah, secara perhatikan, ketika ingin diubah menjadi kalimat tanya, maka posisi antara kata did dengan kata subjek itu kita tukar posisinya, maka langsung berubah menjadi kalimat tanya. Polanya menjadi kayak gini, did plus subject plus kata kerja pertama. Contoh misalnya kalimatnya supaya lebih jelas ya, Ronnie did not go berubah menjadi did Ronnie go. Jadi kita tukar posisi antara did dengan subjeknya. Kita tukar posisi, maka kalimatnya menjadi kayak gini. Contoh lagi, they did not study menjadi they did not study. Kita tukar kata did dengan kata they-nya, maka kalimatnya menjadi
did they study? Artinya mereka tidak belajar di rumah. Berubah menjadi apakah mereka belajar di rumah? Oke, bisa ya? Bisa. Jadi ini rumus sederhana yang ada pada simple past yang wajib teman-teman pahami, dan ini adalah konsep dasarnya. Konsep dasarnya untuk mengerjakan soal yang akan kita pelajari nanti. Kemudian selanjutnya ciri-ciri yang berikutnya yang wajib teman-teman pahami, karakter khusus dari simple past itu adalah setiap tenses itu memiliki keterangan waktunya sendiri. Nah, bagaimana dengan simple past? Nah, ini adalah contoh-contoh keterangan waktu yang biasa digunakan di simple past. Misalnya menggunakan kata yesterday yang artinya kemarin, last week, semua kata-kata last yang diikuti oleh keterangan waktu. Misalnya last week, last month, last year, dan seterusnya. Contoh misalnya menggunakan tahun, in 2020. Atau bisa juga menggunakan kata-kata ago, 5 days ago, 5 hari yang lalu, 7 years ago, 7 years ago, ya, 7 years ago, 7 years ago. Nah, di sini kata keterangan waktu yang umum itu dari ciri-ciri simple past itu menggunakan kata-kata last atau kata-kata ago. Ini yang wajib teman-teman pahami ya. Teman-teman pahami dan ingat baik-baik. Oke, langsung kemudian selanjutnya kita belajar tentang bagaimana mengerjakan soalnya ya. Bagaimana mengerjakan soalnya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal ya, tentang bagaimana tips dan trik membedakan antara simple present dan simple past dalam sebuah soal ya. Jadi bagaimana caranya membedakan simple present dan simple past kalau misalnya dia dalam bentuk soal campuran. Nah, pertama perhatikan. Ingat, simple present itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, karakter utama dari simple present itu dia menceritakan kebiasaan, sedangkan simple past menceritakan masa lampau. Nah, coba perhatikan soal nomor 1. We usually movie at night. Nah, di sini kata kunci yang ada pada soal nomor 1 itu adalah ada kata usually. Usually itu artinya apa? Biasanya. Biasanya ini menunjukkan kebiasaan yang merupakan fungsi dari simple present. Simple present itu menggunakan kata kerja pertama atau kata kerja pertama tambah s atau ts tergantung dari subjeknya. Di sini subjeknya menggunakan kata we. We itu ingat menggunakan kata kerja pertama. Kita bahas satu-satu. Menggunakan ini, berarti ini adalah kata kerja bentuk kedua. Watch menggunakan kata kerja pertama. Watches ini kata kerja pertama yang menggunakan s. Kemudian watching, kata kerja pertama yang menggunakan ing. Maka jawabannya adalah bravo. Oke, kemudian nomor 2. We bla 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 movie last week. Kata kuncinya adalah kata last week. Ya, ada menggunakan kata-kata last, kemudian diikuti oleh keterangan waktu. Nah, inilah simple past-nya. Simple past ingat menggunakan kata kerja bentuk kedua. Langsung dari A sampai D yang menggunakan kata kerja bentuk kedua itu adalah jawabannya adalah alpha. Kenapa B salah? Karena ini kata kerja pertama. C salah menggunakan kata kerja pertama tambah S. Kemudian D salah karena menggunakan kata kerja pertama yang menggunakan in. Ya, ini salah, ini salah. Oke, maka jawabannya adalah alpha. Nah, begitu tips dan triknya untuk menjawab atau membedakan simple present dan simple past. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana menjawab soal simple past ya. Kita ada latihan soal sebanyak 5 nomor. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara kerjanya ya. Jadi teknik untuk mengerjakannya cukup sederhana setelah teman-teman memahami bagaimana konsep dasarnya. Sekarang perhatikan, jadi jangan teman-teman ketika mengerjakan soal seperti ini, itu jangan menerjemahkan semua dari kata pertama sampai kata terakhir. Teman-teman cukup cari kata kuncinya ya. Contoh misalnya nomor 1, kata kuncinya di sini adalah kata yesterday. Yesterday ini menunjukkan
ciri dasar dari kalimat masa lampau simple past ya. Simple past, fungsi dari simple past tadi kan itu untuk menceritakan masa lampau ya. Masa lampau biasanya diikuti oleh keterangan waktu. Nah, di sini ada kata yesterday-nya. Berarti tugas selanjutnya adalah mencari dari A sampai D yang mana yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. A, kata kerja pertama. B, kata kerja pertama yang menggunakan S. E, kata kerja bentuk kedua. D, eating menggunakan E. Maka jawabannya adalah cari D. Nomor 2, 3 days ago. Kata kuncinya adalah kata 3 days ago. Maka ini single past lalu kata-katanya menggunakan 3 days ago. Kemudian di sini dia mintanya membuat kalimat tanya. Bagaimana tadi pola untuk membuat kalimat tanya? Maka di sini kata pertamanya sebelum subjek itu adalah menggunakan kata need. Oke, semua kalimat yang tidak menggunakan kata need maka boleh kita hapus. A sama, B kita simpan, C kita simpan, D kita hapus. Kemudian selanjutnya setelah subjek itu wajib menggunakan kata kerja pertama. B, di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua ya kan? Karena menggunakan ed. C, menggunakan kata kerja pertama. Maka jawabannya adalah Charlie. Lanjut, kita ke nomor 3. Kita ke soal nomor 3. Oke. Kira-kira jawabannya apa soal nomor 3? Nah, kata kuncinya this morning yang artinya tadi pagi ya. Setelah harus ketemu dengan kata kerja bentuk kedua. Cari yang mana kata kerja bentuk kedua. Forgets itu kata kerja pertama yang menggunakan S. Forgot kata kerja bentuk kedua. Kemudian ini menggunakan ing. Kemudian ini kata kerja pertama. Maka jawabannya adalah B. Nomor 4. Kata kuncinya karena kata last week ada kata-kata last week. Kemudian dia mintanya semuanya menggunakan kata negatif ya, kalimat negatif. Kalimat negatif berarti harus menggunakan kata need. Not plus kata kerja pertama. Maka kita hapus yang tidak menggunakan kata need. A kita simpan, B kita simpan, C kita simpan. Yang bisa kita hapus pertama itu adalah kata opsi D-nya. Kemudian setelah itu wajib diikuti ada kata kerja pertama tanpa ada penambahan. A, sell, oke. Jawabannya adalah kata sell. Jawabannya adalah alpha did not sell. B, kenapa salah? Karena menggunakan tambahan S. C, salah kenapa? Karena menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, maka jawabannya adalah alpha. Nomor 5, yang terakhir. What did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin? Di sini dia menggunakan kata yesterday. Berarti tugasnya kita di sini adalah mencari dari A sampai D yang mana yang menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke. Ini salah. Kenapa? Karena menggunakan kata kerja pertama. When. Ini kita simpan ya. Karena menggunakan kata kerja bentuk kedua. C salah. Kenapa? Karena menggunakan did. D. Kenapa? Karena menggunakan kata will dan kata kerja pertama. Maka jawabannya adalah B. Oke. Beginilah tips dan triknya untuk menjawab soal simple past. Jadi ketika teman-teman sudah memahami bagaimana tips dan triknya, ya, maka teman-teman bisa mengerjakan soal simple past itu kurang dari 10 detik. Ya, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman merasa video pembelajaran ini bermanfaat, silakan like dan subscribe dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi video pembelajaran berikutnya.